Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Setiawati dengan NPM 124. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi dalam organisasi. Yang pertama adalah definisi teknologi dalam organisasi. Teknologi diartikan sebagai proses dan sistem yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah teknologi sumber daya menjadi produk ataupun jasa. Jadi, teknologi organisasi merupakan suatu pertemuan atau proses yang telah dikembangkan oleh manusia untuk mengubah, menyempurnakan, serta menciptakan good and service dalam suatu organisasi. Penerapan teknologi dalam organisasi dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi yang signifikan, serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi, sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan sebagai dasar dalam mengambil keputusan strategis. Selanjutnya adalah teknologi dalam organisasi yang dapat dibedakan menjadi 3 unsur. Yang pertama adalah benda-benda atau objek fisik yang meliputi bahan-bahan, peralatan, dan sarana-sarana yang diperlukan untuk melakukan produksi. Yang kedua adalah aktivitas atau proses yang digunakan sebagai metode produksi. Yang ketiga, pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan peralatan, sarana produksi, ataupun metode khusus yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Selanjutnya adalah fungsi teknologi organisasi. Dalam kegiatan organisasi, pemanfaatan teknologi akan memberikan dampak yang signifikan, seperti efisiensi kerja yang meningkat, budaya kerja yang meningkat baik secara personal maupun keseluruhan institusi. Menurut Ghiartari, terdapat 5 peranan teknologi informasi, yakni fungsi operasional, monitoring dan kontrol, planning dan decision, communication, serta interorganisasional. Selanjutnya, dalam pemanfaatan teknologi informasi diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah perbaikan efisiensi, yang diterapkan pada tingkat operasional organisasi dan dapat diukur dengan penurunan waktu dan biaya proses. Yang kedua adalah perbaikan efektivitas yang diterapkan pada level manajerial organisasi dan dapat diukur dengan kemudahan dan kecepatan pencapaian. Yang ketiga yaitu strategic improvement sebagai strategi perbaikan daya saing yang diterapkan pada level eksekutif organisasi. Selanjutnya adalah topologi organisasi. Topologi memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah tipologi Woodward, di mana teknologi unit adalah teknologi yang paling sederhana, sedangkan teknologi produksi proses merupakan yang paling rumit. Dalam tipologi ini, Woodward mengelompokkan data dari pengamatannya menjadi 3 tipe, yakni produksi unit, massa, dan proses. Yang kedua adalah tipologi Pero, di mana dalam tipe tipologi ini lebih mengutamakan pada pengetahuan. Digambarkan oleh Pero dengan seorang individu dengan suatu objek yang dengan atau tanpa menggunakan bantuan alat untuk membuat suatu perubahan terhadap objek tersebut. Terdapat 4 macam tipologi Pero, yakni teknologi kerajinan, teknologi rekayasa, teknologi rutin, dan teknologi non-rutin. Yang ketiga adalah tipologi Thomson, tipe topologi yang lebih menekankan pada tingkat ketidakpastian yang disebabkan oleh teknologi, di mana karena ketidakpastian tersebut, Thomson membedakan menjadi 3 tipe teknologi, yakni long life teknologi atau teknologi rantai panjang, mediating teknologi atau teknologi mediasi, serta intensif teknologi atau teknologi intensif. Selanjutnya adalah ketiga tipe teknologi berdasarkan sifat interdependensi, yaitu sequential interdependencies, pooled interdependencies, reciprocal interdependencies. Selanjutnya adalah kompleksitas teknologi dalam organisasi. Dengan adanya penerapan teknologi dalam organisasi akan memberikan dampak serta perubahan struktur dalam organisasi tersebut, seperti perubahan struktur hierarki uang semakin melebar, kewenangan yang cenderung terdesentralisasi, serta kekuasaan yang cenderung terdistribusi. Dengan adanya teknologi dalam organisasi tentunya akan memberikan dampak baik secara positif maupun negatif. Dampak positif teknologi dalam organisasi yang pertama adalah sebagai media penganalisis pasar. Yang kedua sebagai media peningkatan kualitas informasi. Yang ketiga penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas. Yang keempat sebagai media pengolah data yang akurat, serta yang terakhir membantu aktivitas manajemen dan pelayanan administrasi. Kemudian dampak negatif teknologi dalam organisasi. Yang pertama,
besar kemungkinan aksi penyalahgunaan informasi. Yang kedua, terdapat ketidakpuasan dari diri individu. Yang ketiga, mengurangi sifat sosial manusia. Dan yang terakhir tingginya kemungkinan masalah resistant to change. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.